Goyangan harga Bank BCA 2 pekan lalu bikin heboh. Naik turun sekitar 6%. Hanya karena sebuah rumor yang memanaskan perdagangan. Ini kita akan bertanya, rumor seperti apa? Mari kita cek search ya, kita di Google rumornya seperti apa. Saya searching menggunakan kata kunci rumor Bank BCA terbaru. Dari situ maka saya menemukan ada terpaan isu ya, ini 5 hari yang lalu Bank BCA buka suara tentang heboh kasus utang Bank BLBI. Jadi Bank BCA sendiri melakukan verifikasi terkait tentang isu tadi. Dan Antara pun juga melakukan hal yang sama ya 5 hari yang lalu ya. Jadi terhadap perubahan harga yang cukup signifikan tadi ya, itu Bank BCA dan Antara melakukan verifikasi validasi bahwa rumor bahwa sekitar 51% Bank BCA sama BCA akan diambil alih, bukan dibeli, bahkan akan diambil oleh Antara terkait dengan kasus Bank BLBI. Terjadi perpindahan harga saham dari pemilik grup Salim kebalikan kepada Jarum ya saat itu ya. Dan kedua institusi besar tadi Bank BCA sendiri maupun pihak Antara membantahnya itu. Nah, rumornya di mana mulainya itu ya? Kalau kita bicara 5 hari yang lalu, berarti kita sekarang di sini ini 1 ya, 1 2 3 4 5 di sini ya, kita di sini. Kenapa di sini harus dikeluarkan pernyataan ini adalah terkait dengan terjadi yang sebelumnya terjadi penguatan di minggu-minggu lalu ya. Terjadi penguatan, justru setelah itu terjadi dorongan yang cukup kuat ya. Jadi pada saat kenaikan seperti ini ya, rumor apapun sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Mungkin barang bisa saja di sini rumornya terjadi sehingga dia akan memperkuat harga, bisa ya rumornya. Kita tidak tahu ya. Ya. Karena kalau dari sini pun juga kenapa ini sebagai sebuah hasil dari sebuah rumor, karena setelah itu harganya jatuh ya, kembali lagi ke sekitar awalnya di sini sekitar 8.350 ini ya. Waktu berapa minggu yang lalu saya sudah menganalisa sekitar di kalau salah hari Jumat ya, Jumat 2 minggu yang lalu sekitar di sini ya. Saya sampaikan dari di sini, saya sampaikan bahwa kalau misalnya ini sebenarnya potensi terjadi bullish sebenarnya, penguatan harga yang cukup besar, akan terjadi tren bullish gitu. Dengan catatan bahwa dia tidak boleh menyentuh di harga waktu itu sekitar 8.425 kalau tidak salah ya, sekitar di sini ya. Sekitar di sini ya. Ternyata dia jatuh dan melewati harga krisis tadi sehingga ini turun kembali ke sini ya. Dan itu tidak aneh, pihak Bank BCA sendiri membantah rumor-rumor yang terjadi seperti itu ya. Dan ini kembali ke harga yang sewajarnya, di mana ciri-cirinya adalah bahwa dia masuk ke area yang di mana area korektif dari Bank BCA itu sendiri ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan terjadi ya. Pertama yang mesti kita ketahui bahwa kita jangan termakan isu tentang adanya rumor tadi ya. Salah satu cara yang paling bagus adalah kita memahami dari pergerakan harga yang hadir beberapa hari seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa pada saat saya menemukan katakan bullish pertama ya, awal segmen pertama gaji pertama, maka saya mengukur bahwa kalau dia melewati 61,8 Anda jangan dulu masuk. Kita akan masuk setelah dia balik arah, tapi tidak boleh melewati sekitar 8.625 tidak salah ya, sekitar di sini ya, seperti itu. Ternyata tidak ya. Nah, seperti sekarang pun sama. Kalau sekarang saya katakan bahwa kita jangan dulu masuk, jangan dulu, karena sinyal sebagai katakanlah awal dari bullish pertama ya, itu belum ada. Ini masih korektif jauh. Tidak ada yang seperti ini nih perilaku yang dari sini ya, 2 bar bullish ya seperti ini ya, 2 bar bullish dikorektif dan korektif tidak boleh 61,8. Nah, sekarang pertanyaannya
dari posisi yang sekarang jelas ya sudah saya sampaikan jangan masuk ya, jangan masuk. Nah, akan masuk kira-kira apa yang mesti kita tunggu? Tungguan pertama adalah bahwa terutama kalau kita jangan masuk terlalu sekali kalau pada saat saya sudah menghitungnya yaitu bahwa pada saatnya angka sensitifnya yaitu ada yang namanya nilai dari sekitar 8.725 ya di sini ya 8.725 itu sangat sensitif ya di situ akan kritis artinya bahwa kalau dia harga ini bar ini beberapa hari kemudian tidak menyentuh di sini sampai di sini dia tetap di sini terus maka ini kemungkinan besar akan melanjutkan turun ya akan di bawah 8.000 di sini 8.350 ya seperti itu ya ya jadi dalam situasi sekarang ya kalau Anda yang sedang ini yang sedang memegang saya sarankan ya kalaupun mau close ya pada saat dia katakanlah dia bergerak di sini tidak melewati 8.600 ya terus sampai di sini maka sebaiknya Anda misalnya 2 hari 3 hari ini ternyata tidak melewati 8.600 sebaiknya Anda exit ya close ya karena ini akan siap-siap untuk melakukan yang namanya bearish ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah melewati di sini ya syukur-syukur ada bar satu bar langsung tembus ke 1,8 Anda memang harus bertahan ya. Ya, tahan pun juga ini sebenarnya hanya sebatas bahwa ini akan membangun katakanlah hanya membangun balik korektif sampai di sini hati-hati aja ya. Nah bagi Anda yang belum masuk ya jangan masuk dulu ya tunggu dulu ya beberapa hari ini bisa jadi awal September nanti oke baik ya. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh manipulasi pasar ya. Jadi kalau Anda suka dengan materi ini silakan like dan subscribe ya untuk insight berikutnya dan edukasi trading lainnya. Share ke teman-teman ya bila memungkinkan terutama bagi teman-teman yang saat ini berkira-kira sedang memegang BCA. Sekian, terima kasih.